Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasnidar, dosen pada Prodi Diploma 3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako. Bidang keilmuan saya adalah ilmu keperawatan. Salah satu mata kuliah yang diamanahkan kepada saya adalah mata kuliah keperawatan gawat darurat. Pada video ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Namun sebelum saya menjelaskan teknik pengajaran DIA, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai mata kuliah keperawatan gawat darurat. Mata kuliah keperawatan gawat darurat adalah mata kuliah inti pada Prodi Diploma 3 Keperawatan dengan bobot 2 SKS yang diprogram pada semester 5. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep kegawat daruratan, penata laksanaan pasien gawat darurat yang mencakup bantuan hidup dasar atau basic life support dan bantuan hidup lanjut. Juga terkait asuhan keperawatan pada pasien dengan berbagai kegawatan yang lazim, mencakup semua sistem tubuh dan kegawatan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menyusun dan melakukan asuhan keperawatan gawat darurat sesuai tumbuh kembang manusia, mulai dari perbentukan dalam kandungan sampai dengan lansia, dengan menunjukkan sikap penuh tanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan gawat darurat secara komprehensif dan memperhatikan aspek legal etik. Antara lain, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar keperawatan gawat darurat, menguasai sistem pengelolaan atau penanggulangan gawat darurat terpadu, menguasai pengelolaan triase, menguasai bantuan hidup dasar dan hidup lanjut, menguasai dan mampu menyusun asuhan keperawatan kegawat daruratan pada berbagai sistem. Adapun pokok pembelajaran pada mata kuliah ini yang akan kita bahas selama 16 kali pertemuan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah konsep dasar keperawatan gawat darurat. Yang kedua, konsep sistem pengelolaan atau penanggulangan gawat darurat terpadu. Yang ketiga, manajemen jalan nafas. Yang keempat, penata laksanaan bantuan hidup dasar. Yang kelima adalah prosedur triase, dan yang keenam adalah asuhan keperawatan gawat darurat. Sekarang saya akan menjelaskan teknik pengajaran dengan pendekatan DIA. Teknik yang pertama adalah delivery. Dalam penyampaian materi, saya menggunakan acuan beberapa buku referensi, dan saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan. Untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat, saya menggunakan 5 buku acuan. Dan mahasiswa bisa memilih salah satu di antara buku tersebut sebagai acuan dalam pembelajaran keperawatan gawat darurat. Buku yang pertama adalah Buku Keperawatan Gawat Darurat dan Bencana oleh Ibu Amelia dan kawan-kawan. Buku yang kedua adalah Asuhan Keperawatan Kegawat Daruratan oleh Bapak Rulianti Huta Barat dan Chandra Syahputra. Buku yang ketiga adalah Gawat Darurat Medis Praktik oleh Hardisman. Buku yang keempat adalah Keperawatan Gawat Darurat oleh Ibu Muslihah. Dan buku yang kelima adalah Asuhan Keperawatan Gawat Darurat oleh Ibu Ida Magdalena. Selain mahasiswa memiliki buku acuan, saya juga membuat PowerPoint yang saya rangkum dari berbagai buku referensi dan jurnal sesuai dengan pokok bahasan pada saat itu. Teknik pembelajaran yang kedua adalah interaction. Dalam berinteraksi dengan mahasiswa, kami menggunakan pendekatan student center learning, di mana mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga memungkinkan mahasiswa jauh lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini dilakukan dengan tatap muka langsung di kelas maupun secara daring. Di dalam kelas, saya tidak membatasi mahasiswa berinteraksi di akhir perkuliahan saja, namun saya selalu memotivasi kepada mahasiswa untuk selalu berinteraksi dan tanya jawab di sela-sela pembelajaran, sehingga mereka jauh lebih aktif dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran keperawatan gawat darurat.
Media yang saya gunakan salah satunya adalah Zoom Meeting untuk berinteraksi dengan mahasiswa ketika pembelajaran daring. Kemudian Google Classroom untuk mengirimkan tugas-tugas mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah WhatsApp yang digunakan untuk berdiskusi dengan mahasiswa maupun mahasiswa gunakan untuk chat ketika mereka terlambat masuk di kelas ataupun meminta izin. Teknik yang terakhir adalah asesmen. Di awal perkuliahan, saya selalu menyampaikan pembobotan penilaian kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa lebih mempersiapkan diri dalam proses penilaian. Untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat, pembobotan penilaian terdiri dari nilai tugas 50%, UTS 20%, UAS 20%, dan forum diskusi 10%. Berikut adalah contoh pengajaran kami di dalam kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini semua? Baik. Baik, jadi kita masuk ke pertemuan keempat ya, yaitu bantuan hidup dasar. Namun sebelum kita memulai, kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing ya. Doa dimulai. Selesai. Baik, adik-adik, jadi pertemuan keempat ini kita masuk bantuan hidup dasar ya. Jadi sesuai dengan kontrak perkuliahan sebelumnya, bahwa pertemuan keempat kita adalah kita bahas dengan bantuan hidup dasar. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, maka saya ingin bertanya dulu, kalau seandainya teman-teman mendapatkan seseorang yang tiba-tiba jatuh tidak sadarkan diri, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Nanti dijawab setelah kita bahas ya materi ini. Jadi nanti di akhir kita jawab. Oke? Jadi direkam dulu ya pertanyaannya. Nanti di akhir baru kita jawab. Baik, Bu. Oke. Kita lanjut. Jadi pokok bahasan pagi ini yang pertama adalah terkait BHD. Tentu kita mulai dari pendahuluan, kemudian pengertian apa itu BHD, kemudian indikasi dan tujuan dilakukan bantuan hidup dasar, kemudian bagaimana kita melakukan teknik meraba nadi karotis dan brachialis, kemudian bagaimana kita melakukan teknik head seal, chin lift dan jaw thrust, kemudian bagaimana kita melakukan bantuan hidup dasar dengan teknik resusitasi jantung paru. Kita masuk ke pendahuluan. Jadi teman-teman, henti jantung mendadak merupakan salah satu penyebab kematian mendadak tersering di Amerika Serikat. Jadi itu tidak terkecuali di Indonesia ya. Jadi sekitar 75-85% pasien henti jantung atau kardiak arrest itu terjadi di rumah. Kemudian 95% pasien henti jantung meninggal sebelum tiba di rumah sakit. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena masih kurangnya orang yang mampu melakukan bantuan hidup dasar. Nah, nanti kalau adik-adik sudah mahir melakukan itu, maka makin banyak orang yang mampu melakukan bantuan hidup dasar. Sehingga yang tadinya 95% ya, sesuai penelitian bahwa 95% orang meninggal itu sebelum tiba di rumah sakit, itu bisa menurun ketika makin banyak orang yang mampu melakukan bantuan hidup dasar. Nah, kita masuk ke pengertian ya. Jadi di pengertian ada definisi, indikasi dan tujuan. Jadi dimulai dari definisi. Definisi bantuan hidup dasar itu adalah suatu prosedur penyelamatan darurat yang dilakukan ketika terjadi henti jantung. Jadi bantuan hidup dasar itu adalah sesuatu yang kita lakukan ketika misalnya ada orang yang tiba-tiba henti jantung, henti nafas. Bantuan itu dinamakan penyelamatan darurat. Itu bantuan hidup dasar. Nah, ya. Indikasi resusitasi jantung paru yang pertama adalah dilakukan ketika terjadi henti jantung atau cardiac arrest maupun respiratory arrest atau henti nafas.
Jadi siapa saja yang dilakukan resusitasi jantung paru, yaitu henti jantung dan henti nafas. Kemudian tujuan resusitasi jantung paru yang pertama adalah mencegah berhentinya sirkulasi atau pernapasan. Kemudian yang kedua adalah memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi dan ventilasi. Jadi ketika kita melakukan resusitasi jantung paru, maka kita memijat jantungnya dari luar. Jadi seolah-olah jantung itu berdenyut, sehingga oksigen yang masih ada di darah itu bisa sampai ke otak maupun ke otot jantung. Karena kenapa? Karena 3-7 menit saja otak tidak mendapatkan O2, maka bisa terjadi kematian sel di sana, ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah guidelines untuk resusitasi jantung paru. Jadi adik-adik bisa menghafal itu, ya. DRS CAD. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang terjatuh tidak sadarkan diri dan terjadi henti jantung, henti nafas, maka apa yang diingat? DRS CAD. Jadi atau Bertrandes cap, ya. Nah, DRS CAD. Kita lihat D-nya itu apa? D itu adalah danger, ya, jadi bahaya, ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan langsung angkat tangan, ya. Sambil kita jelaskan. Jadi danger itu adalah menghindari bahaya, ya. Jadi hindari cedera tambahan. Itulah mengapa yang harus aman dulu adalah aman penolong. Kemudian aman lingkungan pasien. Bagaimana aman penolong? Tentunya kita sudah menggunakan APD yang sesuai, ya. Sehingga kita tidak mengharapkan adanya cedera tambahan. Kemudian yang kedua adalah cek respon dengan cara APPU. Ingat, ya, jadi tadi danger, sekarang kita masuk ke cek respon. Jadi ini kira-kira ini pasien, ya, pasiennya kita yang tiba-tiba jatuh tidak sadarkan diri di sana di depan kelas. Maka apa yang kira-kira teman-teman lakukan? Yang pertama tadi adalah danger, yang kedua adalah cek respon. Bagaimana caranya melakukan cek respon? Jadi kalau ini laki-laki, orang dewasa misalnya, atau wanita dewasa, maka kita menepuk bahunya, ya. Kalau laki-laki, Pak, buka matanya. Jadi dengan cara APPU, ya. Jadi atau ibu, Bu, buka matanya, tapi jangan dipukul, ya. Buka. Jangan keras. Jadi lembut, ya. Jadi Pak, buka matanya. Nah, kalau tidak berespon, maka kita singkirkan dengan V, ya, alert dengan verbal. Maka kita cek apa? Cek pain. Jadi cek rangsangan nyeri. Kita menekan sedikit di pangkal kuku. Kalau tidak ada respon, maka kita pastikan dia unrespon. Jadi tidak ada respon, maka kita lanjut ke shoot for help. Jadi tadi sudah danger, kemudian respon. Yang ketiga adalah shoot for help. Shoot for help itu adalah minta bantuan. Jadi ini tadi kita sudah cek respon, tidak ada respon, maka kita segera minta bantuan. Tolong, di sini ada pasien tidak sadarkan diri, ada orang tidak sadarkan diri, ya. Atau kalau misalnya di ruangan yang sudah difasilitasi dengan adanya automatic external defibrillation, misalnya di bandara, ya, maka kita minta tolong ambilkan AED, segera diambilkan AED. Kemudian masuk ke sirkulasi. Sirkulasi itu apa? Jadi sirkulasi kita mengecek nadi karotis. Jadi arteri karotis, coba teman-teman raba arteri karotisnya 2-3 cm di samping trachea. Ada enggak berdenyut? Ada. Nah, kalau tidak ada mau di RGP. Ada, ya? Ada semua, ya? Ada. Nah, iya. Ada. Jadi di sini, ya, kita cek nadinya sambil melihat pergerakan dadanya.
Jadi sambil kita melihat pergerakan dadanya pasien, pastikan ada nadi atau tidak, kemudian ada nafas atau tidak. Kita pastikan, dan ini dicek kurang dari 10 detik. Jadi tidak ada nadi, tidak ada pergerakan dada, maka tidak ada nafas. Tidak ada nadi, tidak ada nafas, maka kita melakukan yang namanya kompresi. Kompresi 30 kali dibarengi dengan 2 ventilasi 1 siklus. Kita melakukan selama 2 menit atau kira-kira 5 siklus, baru kita evaluasi kembali. Itu kalau tidak ada nadi, tidak ada nafas. Nah, kalau ada nadi tapi nafasnya tidak ada, maka kita memberikan ventilasi setiap 6 detik atau kira-kira 10 kali per menit, atau dalam waktu 2 menit itu kira-kira 20 sampai 24 kali per 2 menit ya. Jadi setiap 2 menit kita cek kembali responnya pasien. Oke? Sampai di sini paham? Paham. Ya, jadi kalau ada yang mau ditanyakan langsung angkat tangan ya. Nah, kemudian adanya tidak ada nadi, tidak ada nafas, maka kita melakukan kompresi 30 banding 2 ventilasi. Jadi ini tangan yang dominan di atas. Oke? Tangan yang dominan di atas, kemudian kita bertumpu di atas dada pasien, jadi seperti di gambar ya. Kalau kita berlutut di bawah boleh, kalau ini tempat tidur, misalnya di rumah sakit ini di tempat tidur pasien, maka kita seperti ini ya, seperti tangannya, tangan dominan di atas ya, tangan dominan di atas. Ini 1/2 bawah sternum. Sternumnya di mana? Di sini sternumnya ya. Ini sepanjang ini, jadi ini sternum 1/2-nya di sini, atau di antara kedua papila mamae. Kalau di antara kedua papila mamae untuk laki-laki. Tapi kalau wanita boleh tidak di antara kedua papila mamae kalau wanita dewasa? Tidak bisa ya, karena semakin dewasa semakin tua maka kedua papila mamae letaknya semakin tidak karuan bagi yang dewasa. Nah, jadi kalau laki-laki maka diantara kedua papila mamae. Kalau wanita maka kita menggunakan ilmu anatomis kita ya. Jadi 1/2 bawah sternum. Sternumnya di sini 1/2-nya berarti di sini ya, bawah berarti di sini. Oke? 1/2 bawah sternum. Atau 2 sampai 3 jari di atas. Jadi tangannya seperti ini ya, kita bertumpu di atas 1/2 bawah sternum, kemudian kita menekan berapa sentimeter? 5 sentimeter, dan tidak boleh lebih karena bisa terjadi fraktur ya. Kemudian kedalaman 5 sampai 6 cm dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Oke, jadi seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 30 menit. 30 kali, bukan 30 menit, sorry. Sampai 30 kali, kemudian ventilasi 2 kali. Nah, di situ ada keterangannya harus recoil maksimal. Jadi artinya recoil maksimal itu adalah kita menarik sedikit tangan ke atas. Jadi bukan seperti ini ya, tinis ke bawah kemudian teruskan tinis lagi, tidak. Jadi kita mengangkat sedikit, memberikan ruang sehingga aliran balik darah ke jantung itu dapat maksimal. Ya, jadi kita menarik posisi kembali ke atas, dadanya seperti ini, kembali lagi. Tapi kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Ada yang ingin ditanya? Ada? Saya Bu. Iya. Nurul ya. Ya. Silakan. Terima kasih Bu. Saya ingin bertanya, tadi kan yang dipraktekkan posisi tangan yang seperti di gambar sepertinya pada orang dewasa. Nah, bagaimana posisi tangan pada anak-anak? Apakah sama dengan dewasa atau berbeda? Ya, baik. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi ini untuk dewasa ya. Jadi kalau anak-anak kecepatannya sama, namun kedalamannya itu agak berbeda ya. Jadi kalau kedalaman untuk anak-anak itu adalah 1/3 anterior posterior dada, sama juga dengan bayi. Kemudian kalau anak-anak kecil badannya, maka ini hanya 1 tangan saja.
1 tangan, kemudian kalau besar badannya sama dengan dewasa ya 2 tangan, itu untuk anak. Tapi kalau bayi itu kita lakukan untuk 1 penolong, maka ini 2 ya, jadi 2 jari. Ini posisinya di bawah garis imajiner antara kedua papila mamae. Jadi posisinya di sini ya. Ini untuk bayi ya. Untuk bayi seperti ini dengan kedalamannya juga sepertiga antara posterior dada. Itu untuk bayi ya, nanti ada pembahasan sendiri di anak ya untuk bagaimana melakukan resusitasi untuk anak. Nah, seperti itu ya. Bisa? Bisa. Oke. Dan kita masuk ke airway. Tadi apa? DRS, C, nah ini kita masuk ke airway. Jadi kita masuk ke dengan teknik Hatfield chin lift. Jadi bagaimana kita melakukan teknik Hatfield chin lift maupun jaw thrust. Jadi untuk membuka airway-nya, maka kita menggunakan ini ya. Kalau ini kita tidak curiga adanya fraktur servikal, maka kita menggunakan teknik Hatfield chin lift. Jadi seperti ini ya, seperti di gambar ya. Jadi ini Hatfield chin lift ya. Jadi Hatfield chin lift ya. Tapi jangan terlalu hiperekstensi ya. Jadi Hatfield chin lift. Ini untuk membuka jalan nafasnya. Bisa juga kita buka ya, jadi setelah seperti ini kalau misalnya ada benda asing di dalam mulut, kita bisa cross finger, kemudian finger sweep. Tapi ingat, penolong harus aman, sehingga kita harus menggunakan APD. Kemudian kalau curiga adanya fraktur servikal, patah tulang leher ya, maka kita menggunakan teknik yang namanya teknik jaw thrust. Jadi ini bukan pasiennya yang dibola-balik ya. Ini karena hanya pantong jadi saya bola-balik ke sini. Jadi kita yang ke sana ya. Jadi seperti ini ya. Kita angkat seperti di gambar ya. Ketika kita curiga adanya fraktur servikal. Ini teknik jaw thrust. Oke. Nah, jadi kita sudah sampai di airway. Jadi DRS, C, A. Satu lagi ya. B. B itu apa? Breathing. Nah, tadi kita melakukan kompresi 30 kali. Kemudian kita buka airway-nya dengan Hatfield chin lift atau jaw thrust. Kemudian kita memberikan bantuan nafas. Jadi breathing ya. Kita bantuan nafas dengan mouth to nose, kemudian mouth to mouth, mouth to tongue, bisa menggunakan BPM, Bactermas. Namun di saat pandemi itu kita tidak dianjurkan mouth to mouth. Jadi itu tidak aman ya, mouth to mouth. Jadi recommended adalah BPM ya, dari Bactermas. Nanti di mata kuliah praktek gadar kita perkenalkan semua alatnya ya, BPM. Untuk melakukan breathing. Jadi setelah kita kompresi 30 kali, tadi kita memberi buka airway-nya Hatfield chin lift atau jaw thrust, kemudian kita memberikan ventilasi berapa kali? 2. Jadi 30 kali banding 2 ventilasi. Tadi sudah ya, jadi DRS, C, A, B. D-nya tadi apa? Saya ulang. R-nya respon. Kemudian minta bantuan. Kemudian yang ketiga ventilation. Kemudian kelima airway. Buka airway-nya dengan Hatfield atau jaw thrust. Yang terakhir adalah breathing. Jadi memberikan nafas. Nah, kapan dihentikan RJP? Nah, kapan dihentikan? Yang pertama adalah kalau sudah ada secara spontan sirkulasinya. Jadi ada nadi, ada nafas. Kita hentikan. Nah, kalau kita hentikan dilakukan tadi apa? Recovery position. Kemudian penolong kelelahan. Jadi kalau teman-teman sudah kelelahan jangan dilakukan lagi CPR. Kenapa? Supaya mencegah terjadinya apa? Menghindari adanya cedera berikutnya. Jadi menghindari, siapa tahu kita jadi korban juga kalau sudah lelah ya. Jadi kita
Kalau sudah lelah, berhenti melakukan. Atau sudah ada penolong yang lebih ahli ya. Jadi kan kita tadi menelpon ambulans misalnya, menelpon minta bantuan ke rumah sakit, sudah ada penolong yang lebih ahli. Kita berhenti melakukan RCP. Kemudian do not resuscitation. Kalau keluarganya misalnya mengatakan tidak usah lagi di resusitasi, tidak usah lagi dilakukan, maka kita harus berhenti ya. Karena itu haknya untuk menghentikannya. Mereka punya keluarga. Kemudian dan yang paling penting adalah kalau adik-adik menemukan sudah ada tanda-tanda kematian. Bagaimana tuh tanda-tanda kematian? Sudah kaku mayat, kemudian lebam mayat ya. Kemudian pupilnya sudah lebar dan refleks cahaya yang negatif ya. Jadi itu kita harus menghentikan RCP. Oke. Ini komplikasi kalau kita melakukan RCP. Jadi kalau terlalu keras, tadi kedalamannya berapa? 5 sampai 6 cm. Jangan lebih dari 6. Kenapa? Karena bisa terjadi fraktur iga. Bisa terjadi fraktur di iganya ya. Kemudian bisa juga terjadi pneumotoraks. Pneumotoraks itu penumpukan udara di rongga pleura ya. Kemudian bisa juga terjadi hemotoraks. Jadi kalau tadi pneumo itu udara, kalau hemo adalah darah yang menumpuk di rongga pleuranya. Itu bisa terjadi. Kemudian bisa juga terjadi kontusio paru, laserasi hati dan limfa. Kalau adik-adik kan tadi harusnya melakukan di antara kedua papila mamae atau 1/2 bawah sternum. Tapi kalau terlalu di bawah tangannya, terlalu dibawa ke kanan maka bisa mengenai hati, dan terlalu ke kiri itu bisa mengenai limfa ya. Jadi jangan terlalu di bawah, harus posisinya pas di 1/2 bawah sternum atau di antara kedua papila mamae. Ya, kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah kita mulai dari apa tadi? DRS, yang harus diingat ya. Jadi D itu apa? Danger itu apa? Aman. R-nya? Respon itu apa? Cek respon pasien dengan cara apa? PPU. Jadi alert, verbal, check pain, dan unrespon. Jadi kita pastikan unrespon kalau APP-nya tidak ada ya. Kemudian meminta bantuan. DRS. Kemudian C-nya apa? Jadi sirkulasi itu kita mengecek nadi dari 10 detik. Nah, kalau kita pastikan tidak ada nadi, tidak ada pergerakan darah, berarti tidak ada nafas, maka kita melakukan apa? RCP. Jadi kita melakukan kompresi 30 kali dan 2 evaluasi atau 5 siklus ya. Kemudian A-nya apa? Jadi tadi 30 kali buka RW-nya dulu, kemudian kita memberikan 2 kali apa? Ventilasi dengan D ya, breathing. Jadi DRS CAD. Bisa ya, jadi bisa dijawab ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya di awal apa? Tiba-tiba ada orang yang tidak sadarkan diri, apa yang dilakukan? Danger. Jadi kita harus aman dulu, kemudian kita cek respon. Kalau terjadi henti jantung, henti nafas, maka kita melakukan CPR. Kita melakukan kompresi. Oke? Bisa ya? Bisa. Baik. Sekian untuk materi kita pada hari ini. Nanti jika adik-adik masih ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut di grup ya. Jadi di grup WA bisa, atau bisa adik-adik juga japri langsung. Baik, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam.